Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk kelas 7 ke materi yang keempatnya. Di materi keempat ini kita belajar tentang format cell. Format cell itu adalah memformat data dengan tipe data yang sama. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fitur dari format cell yang ada di Microsoft Excel atau bisa jadi bilang WPS Excel. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pertanyaannya di sini apa itu format cell? Jadi format cell itu adalah mengatur tampilan data di lembaran kerja sesuai dengan tipe yang kita inginkan. Oke, contohnya di bawah di sini. Kalau kalian lihat di sini adalah contoh dari format cell angka. Di sini ada data 13 bulan 2 tahun 2020. Apabila kita memasukkannya ke dalam format cell, maka dia akan berubah menjadi 13 Februari tahun 2020 dengan tidak merubah data asli dari tanggal tersebut. Jadi tidak diganti menjadi 13, tidak diketik menjadi 13 Februari 2020. Jadi langsung 13/02/2020, hanya saja format cellnya yang diganti menjadi 13 Februari 2020. Kemudian contoh yang lainnya di sini ada jam atau pukul 13 di bawah sini ya, ada pukul 13. Kemudian di sini kalau kita masukkan ke dalam format cell itu menjadi pukul 1.00 PM. Oke, sama dengan di bawahnya ada 1000. Kalau kita rubah dia format cellnya menjadi 1000 rupiah, ada simbol rupiahnya di situ. Oke, lanjut. Oke, kemudian cara untuk membuka format cell di spreadsheet atau lembar bentang. Jadi caranya itu tinggal kalian memasuk ke sini ya, di bawah sini. Nah, yang ini tinggal kalian masuk di situ, yang gambar kotak di ujung bawah situ. Nah, setelah itu kalian pilih menu depan. Kalian pilih menu depan di sini. Dan setelah itu masuk ke format cell. Jadi begitu caranya untuk masuk ke dalam format cell. Jadi gampang ya, saya ulangi. Jadi kalian itu masuk ke gambar kotak yang ada di bawah sini. Setelah kalian masuk ke situ, kalian tinggal pilih depan ini, kemudian kalian pilih format cell. Oke, setelah kalian masuk ke format cellnya, nah untuk format cellnya itu sendiri itu ada 5 jenis ya, ada 5 menu di situ. Yang pertama itu ada angka. Yang pertama ada format cell angka, ada format cell perataan, dan ada format cell font, format cell batas, format cell isi, dan format cell proteksi. Masing-masing dari format cell itu memiliki fungsi ya. Dan untuk kali ini kita akan masuk ke format cell angka. Kita khusus pelajari dulu format cell angka. Yang paling pertama kita akan pelajari dulu. Untuk format cell angka di situ isinya ada banyak ya. Kalian lihat di sini ada banyak isinya, tapi kita akan belajar pelan-pelan saja. Mungkin kita belajar sampai di waktu saja dulu ya, format cell waktu. Format cell angka untuk kategori waktu. Jadi untuk persentase, pecahan, ilmiah, teks, khusus, dan kasta mungkin kita tidak pelajari dulu. Kita fokus ke format cell angka saja. Di bagian umum, numerik, mata uang, akuntansi, tanggal, dan waktu. Kita fokus ke situ saja karena ini ada kaitannya dengan tugas yang sudah kalian pelajari. Oke, kita lanjut. Jadi kita belajar tentang umum sampai di waktu saja ya. Untuk format cell umum. Nah, untuk format cell umum di sini ada penjelasannya. Format cell umum itu adalah sel umum yang tidak memiliki format cell khusus. Jadi format cell yang otomatis aktif pada saat kalian buka Microsoft Excel atau aplikasi WPS lembar bentangnya. Jadi ciri-cirinya itu adalah untuk teks itu di set ke rata kiri untuk tulisan biasa seperti ini.
Jadi pada saat kalian membuatnya itu otomatis akan berpindah ke sebelah kiri. Oke. Untuk teks berpindah ke sebelah kiri. Sedangkan untuk angka, ini ya, untuk angka dia itu berpindah ke sebelah kanan seperti ini atau ke rata kanan. Nah, inilah ciri-ciri dari format sel umum. Kalau dia teks berarti dia berpindah ke sebelah kiri, kalau dia angka berarti dia berpindah ke sebelah kanan. Oke. Kita lanjut ke format sel untuk numerik. Format sel numerik itu isinya kurang lebih seperti ini ya. Isinya itu fungsinya itu untuk memberikan batas atau istilahnya kayak pemisah ya, pemisah untuk ribuan. Jadi kalian bisa lihat contohnya di sini. Di sini ada 1000, 1000-nya itu ada batas koma di situ atau bisa dibilang titik ya. Bisa dibilang titik karena di format sel di sini tuh koma dan titiknya itu dia ketukar. Koma dan titiknya dia ketukar. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini, kalian lihat. Jadi ini tampilan dari format sel numerik. Oke, jadi yang pertama itu ada namanya desimal, koma desimal. Di sini untuk memberikan berapa angka di belakang koma. Kemudian di sini ada gunakan pemisah titik. Maksudnya itu adalah kalau kalian centang di situ, maka dia nanti akan muncul pemisahnya seperti ini. Misalkan 1000, kalau 1000, kalau misalkan di situ 10.000, kalau kalian aktifkan ininya, nanti dia akan ada titiknya atau komanya, istilahnya pemisahnya ya. Kemudian di situ ada bilangan negatifnya. Bilangan negatifnya di sini ada banyak bentuknya. Ada yang bentuknya itu dalam kurung seperti ini, yang artinya kalau dia di dalam kurung berarti dia itu bilangan negatif atau bilangan minus istilahnya. Ada yang warna merah, tidak ada minusnya. Ada yang ada minusnya tapi tidak warna merah, dan ada yang warna merah ada minusnya. Jadi tergantung dari kalian pilihnya yang seperti apa. Itu untuk bilangan negatif. Oke, kita lanjut. Itu untuk numerik. Kemudian untuk mata uang. Kalau untuk mata uang dia lebih agak banyak pilihannya dibandingkan dengan numerik. Coba kalian lihat bedanya. Bedanya di sini, kalau di numerik dia tidak ada mata uangnya. Ya jelas ya dari namanya mata uang, tetapi kesamaannya di sini kalau kalian lihat dia ada kode desimalnya. Ini kode desimalnya ada. Kalau kalian lihat di sini juga ada di sini kode desimalnya. Ya. Kemudian di sini yang tidak ada adalah simbol mata uang. Di sini kalau di numerik itu tidak ada ya simbol desimalnya atau mata uangnya. Oke, kemudian dia juga memiliki bilangan negatif untuk mata uang. Nah, tapi yang lebih spesial di sini adalah dia itu memiliki simbol mata uang di sini ya. Kalau kalian buka mata uangnya di sini ya. Kalau kalian buka di sini, maka otomatis pilihannya itu ada banyak mata uang. Ini masih banyak di bawahnya, kalian tinggal slide ke bawah saja, dia otomatis akan muncul semua nama-nama mata uang di hampir seluruh dunia. Rupiah juga ada di situ kalau kalian cari. Ya. Oke, lanjut. Jadi contohnya kayak gini ya. Pada saat dia jadi. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke akuntansi. Nah, untuk akuntansi di sini itu sama dengan mata uang ya. Kalau kalian lihat di sini hasilnya juga ada rupiahnya, ada titiknya ya, desimalnya juga ada ya, mata uangnya juga ada. Nah, yang membedakan antara akuntansi dengan mata uang, coba kalian perhatikan di sini ya, di RP-nya. RP yang ada di sini sama yang di sini. Ini ketutupan. Nah, coba kalian perhatikan RP-nya di sini sama yang tadi. Nah, kalau kalian perhatikan RP-nya di mata uang, itu RP-nya itu melekat dengan nominal mata uangnya atau melekat dengan 1000-nya. Sementara kalau di akuntansi, mata uang rupiahnya dia itu menjauh dari nilai 1000-nya atau menjauh dari nominalnya seperti ini. Nah, itu bedanya antara akuntansi dengan mata uang biasa. Ya, akuntansi ini kebanyakan
dipakai di kantor-kantor yang menghitung tentang akuntansi. Namanya akuntansi berarti kebanyakan orang kalau menghitung akuntansi itu rupiahnya itu dijauhkan dari nilai mata uangnya. Alasannya mungkin supaya kelihatan lebih rapi kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada tanggal. Untuk format sel tanggal saya rasa sudah lumayan agak jelas ya, karena sebelumnya kita sudah pernah lihat prakteknya kayak gimana. Jadi untuk tanggal itu cuman ada kayak gini ya, ada tipe tanggal, ada 14 Maret, ada dan seterusnya. Ini masih banyak lagi di bawah, kalian tinggal scroll. Kurang lebih contohnya seperti ini. Kita next lagi, tidak perlu terlalu jelas, nanti kalian lihat di prakteknya. Nah untuk waktu juga sama ya, untuk waktu itu ada pilihannya, jadi kalian bisa rubah pilihannya di sini, tinggal kalian pilih yang mana yang kalian mau pakai. Contohnya sudah kita jelaskan tadi di depan. Jadi waktunya kita tulis 13 lewat 13.200. Nah kalau kita masuk ke sini, kita pilih yang format yang ini, nah nanti dia akan berubah jadi kayak gini, seperti di atas. Jadi 1.00 PM seperti itu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah hasil akhir dari format sel angka. Nah, di sini ada contoh-contohnya semua. Kalian bisa lihat untuk umum. Yang pertama tadi ini kan sudah jelas, yaitu format sel yang aktif pada saat pertama kali kalian buka spreadsheet-nya atau lembar bentangnya. Jadi kalau kalian mengetik tulisan biasa, itu langsung tulisannya itu berpindah ke sebelah kiri. Kalau kalian tulis angka, berarti angkanya itu berpindah ke sebelah kanan, seperti itu. Kalau umum, kalau numerik itu kayak gini ya hasilnya, jadi 1000. Ada titiknya, ada pemisahnya. Nah, kalau mata uang itu lebih lengkap lagi, ada pemisahnya dan ada rupiahnya. Tetapi rupiahnya itu melekat dengan 1000-nya. Nah, akuntansi itu bedanya itu 1000-nya, rupiahnya itu jauh ya dari 1000-nya, menjauh dari 1000-nya supaya kelihatan lebih rapi. Oke, berbeda dengan mata uang yang rupiahnya itu lengket sama 1000-nya. Akuntansi itu dekat sama 1000-nya. Kemudian tanggal itu sudah jelas, formatnya kurang lebih seperti ini, dan waktu sudah jelas juga seperti itu. Jadi itu contoh dari hasil dari format sel angka, mulai dari angka umum, numerik, mata uang, akuntansi sampai waktu. Masih ada yang lainnya kita akan pelajari, tapi nanti kita lihat apakah yang lainnya itu penting juga atau mungkin ada sedikit yang saya tidak jelaskan, utamanya kayak ilmiah. Coba kita lihat tadi yang paling depan. Oke, ini ya, utamanya itu kalau yang saya lihat penting itu ada di teks, custom. Kalau ilmiah kayaknya ini enggak terlalu. Pecahan juga mungkin, nanti kita lihat ya bagaimana yang penting. Yang jelas kita pelajari sampai yang di sini dulu untuk format selnya. Oke, yang terakhir sebelum kita kerja tugas. Oke, yang terakhir adalah praktek. Nah, di sini saya langsung buka aplikasi WPS ya. Kita coba dulu. Oke, langsung saya buka aplikasinya untuk prakteknya ini. Nah, untuk prakteknya ini saya masuk ke lembar bentang. Kita bikin yang baru. Kita coba praktekkan apa yang sudah tadi kita pelajari ya, sedikit saja. Oke, yang pertama di sini kita praktekkan dulu yang umum dulu ya. Ini tulisannya saya. Oke, misalkan di sini saya tulis misalkan nama. Nah, ini yang umum ya. Kalau nama saya enter. Nah, dia otomatis saya centang di sini. Nah, dia otomatis akan berada di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan saya tulis angka di sini, angkanya 1 2 3 4, ya saya centang. Oke, kalau dia angka seperti itu, dia otomatis berpindah ke sebelah kanan.
ya. Untuk mengecek, untuk masuk ke format cell itu masuk ke kotak yang itu, kemudian di depan, kemudian masuk ke format cell di bawah. Dia ada di bawah itu. Nih format cell. Enggak kebuka. Oke. Nah, di sini ya ada isi dari format cell, angka, persentase, font, batas. Ini kita pilih yang angka saja. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang dipilih jenis format cellnya itu langsung otomatis format cell umum. Jadi langsung otomatis umum format cellnya. Nah, di situ ada sudah jelas ya keterangannya. Kalau dia teks ke kiri, kalau dia angka ke kanan. Oke, lanjut kita masuk ke yang desimalnya. Kita masuk ke yang desimal, misalkan di sini saya ketik 15.000. Ingat ya, cara menulis angka itu tidak boleh ada titiknya. Kenapa tidak boleh ada titiknya? Karena titiknya itu nanti kita masukkan di dalam format cell, ya, supaya datanya itu tidak salah. Kayak gini contohnya. Di sini 15.000. 15.000 itu kita masuk ke sini lagi ke depan. Kemudian kalian scroll ke bawah, masuk ke format cell, masuk ke angka. Nah, di sini saya ganti menjadi numerik, bukan desimal tapi numerik. Sampai di sini jangan lupa ini dicentang ya, yang ininya. Yang ini gunakan pemisah 1000. Ini dicentang. Terus untuk desimalnya ini kita kasih 0 saja. Nah, kenapa saya kasih 0? Coba perhatikan di sini ada bilangan negatifnya di bawah. Kalau ini saya tambah, berarti ini nanti ada 4 angka di belakang koma, ya. Nah, saya mau hilangkan. Saya mau kasih tidak usah ada angka di belakang koma, langsung seperti itu. Kemudian nah ini ada contohnya ya di bawah, ada sampelnya. Kalau kalian ke bawah lagi ada contohnya. Jadi kalau saya buat formatnya seperti itu, hasilnya nanti seperti ini. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita oke. Nah, itu sudah kelihatan ya hasilnya. Jadi hasilnya 15.000. Oke, yang terakhir bukan yang terakhir sih. Lanjut, kita masukkan 1300. Oke, ini saya masukkan format cell untuk format cell angka. Kita masuk ke mata uang. Oke, mata uang. Nah, di bawah ada contohnya lagi. Ini masih ada nolnya di belakang ya. Kita hilangkan desimalnya di sini. Oke, di sini sudah ada ya. Kemudian di sini simbol mata uangnya kita masukkan. Oke, untuk mencari rupiah ini agak susah ya, karena dia agak di tengah-tengah itu rupiahnya. Tapi ada rupiah. Nah, itu dia rupiah Indonesia. Nah, ini kelihatan ya. Jadi Rp 1.300, tinggal di oke lagi, udah muncul 1.300 rupiah. Akuntansi sama ya, nggak perlu kita praktekkan. Kita langsung ke tanggal dan waktu. Kita masukkan dulu tanggal. Ingat tanggal di spreadsheet itu kebalik ya, bulan dulu dimasukkan, kemudian tanggal, setelah itu tahun. Ingat baik-baik, bulan, tanggal, tahun ya. Misalkan saya masukkan di sini bulan 2. Oke, ingat cara menulis tanggal itu pemisahnya bisa pakai garis miring, bisa pakai garis mendatar seperti ini. Tanggal 2 bulan bulan 2 tanggal 13 tahun 2020. Oke. Nah, kalau dia seperti ini, kalau kita perlebar coba dia punya kolom. Kalau misalkan tanggalnya itu bergeser ke sebelah kanan, berarti dia sudah benar ya. Tinggal kita ganti format cellnya sama format cell. Kita masuk ke angka. Setelah itu di sini kita ganti menjadi, bukan di custom, ini customnya diganti menjadi tanggal. Sini. Oke, di sini ada tipe tanggal. Nah, kalian cari di sini misalkan yang 14 Maret. Nah, baru masuk ke format cell,
baru bisa kita tukar antara tanggal dan bulannya. Jadi caranya kayak gitu. Nah itu kan 13 Februari tahun 2020, singkatannya 20 kayak gitu. Sama dengan waktu, jadi kalau waktu saya rasa nggak usah kita praktekkan ya, kalian coba sendiri saja kalian coba sendiri saja. Ini waktunya sudah 20 menit ya, kita sudah cukup lama, kita kembali ke sini dulu. Oke, jadi untuk prakteknya kurang lebih seperti itu. Dan udah ya, selesai untuk pembelajaran keempat ini, mempelajari tentang format sel. Pertanyaannya, Pak, dari tugasnya ada. Tugasnya itu saya tidak taruh di sini, saya taruh di Google Classroom, langsung ada soalnya terpampang di situ. Jadi tugasnya itu sedikit ya, penjelasan tugasnya. Jadi tugasnya itu kalian silakan buat tabel, entahkah tabel yang saya kasih nanti di tugasnya, itu kalian masukkan format selnya di dalam. Kalian coba buat beberapa datanya itu menjadi teratur, supaya contohnya kayak tadi ada yang tidak ada RP-nya, coba kalian masukkan rupiahnya, terserah mau pakai yang akuntansi atau mau pakai yang mata uang. Kemudian di situ ada tanggal ya, tanggalnya itu usahakan pakai yang kayak tadi, yang Januari, 13 Januari tahun 2020. Tetapi datanya itu tidak boleh salah ya, tidak boleh tidak boleh kiri dia punya data tanggal seperti yang tadi. Jadi harus benar datanya, tidak boleh salah-salah. Oke, jelasnya nanti kalian lihat di Google Classroom. Oke, jadi cukup mungkin itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Cukup sekian mungkin ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.